beberapa hari yang lalu ada kepala daerah di beberapa daerah yang menyatakan katanya itu isolasi terbatas, ada karantina wilayah sendiri gitu. Nah, pemerintah pusat kan dari Pak Presiden Jokowi mengatakan itu kebijakan pemerintah pusat. Nah, apakah kebijakan dari wakil daerah ini termasuk dalam diskresi atau tidak gitu, Pak? Masuk dalam diskresi atau enggak ya? Itu ya pertanyaannya ya Roy ya. Iya, Pak. Pertanyaan menarik, masuk diskresi atau tidak. Yang pertama, saya ulangi lagi agar lebih jelas soal konsep diskresi. Jadi diskresi, kalau banyak penulis yang menulis tentang diskresi, tapi ada tulisan atau artikel yang menjadi rujukan utama dari banyak itu. Ketika membahas diskresi itu, kalau di era saat ini itu masih belum tergeser itu konsepnya Profesor Kenneth Calv Davis. Tapi kalau lebih legendaris lagi, sebelum Kenneth Calv Davis itu ada tulisan buku dari Carl Schmitt yang judulnya tentang State of Exception atau Dictatorship. Karena ketika membahas diskresi, kenapa sih sampai ada judul muncul kata-kata dictatorship gitu dalam bukunya Carl Schmitt. Nah, jadi Carl Schmitt ini lebih tua, lebih senior, lebih legendaris daripada Profesor Kenneth Calv Davis ketika membahas atau memahami mengenai konsep diskresi. Nah, jadi kalau di bukunya Carl Schmitt itu nggak pernah ada kata muncul namanya diskresi gitu, nggak pernah. Karena pertama kali diskresi muncul konsepnya itu adalah konsep dictatorship. Artinya yang kalau kita dalam bahasa Indonesia dictatorship itu artinya ya otoriter lah, diktator lah, seperti itu gitu ya. Jadi ketika mengingat kata dictatorship, diktator, otoriter, kita tuh mengingat seperti suatu pemerintahan yang tanpa ada dasar hukumnya gitu loh. Artinya suatu pemerintahan yang berbasis kepada autonomos pemerintah. Jadi ketika dia mengambil kebijakan, dia itu tidak ada dasar hukumnya, tapi berdasarkan autonomosnya dirinya sendiri, berdasarkan pertimbangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada yang namanya kontrol daripada hukum. Nah, jadi ketika ngomong diskresi konteks saat ini, itu kalau sejarahnya itu belum ada muncul istilah diskresi, tapi konsepnya adalah dictatorship. Jadi memang agak-agak menakutkan gitu ketika kita ngomong diskresi, karena diskresi sendiri sejarahnya itu dictatorship, sejarahnya gitu. Dari awal mula sejarahnya itu pemerintahan otoriter gitu. Ya, kalau kita lihat di dunia itu ya, kalau kita tarik lebih jauh lagi ya, konsep itu diterapkan ketika negara-negara mengalami perang dunia 1, perang dunia 2. Nah, misalkan pemerintah Nazi melakukan invasi, kemudian melakukan perang. Nah, itu identik dengan kata dictatorship di situ. Gitu. Pemerintahan berdasarkan autonomos dari penguasa, atau dalam hal ini kalau dari segi kelembagaan dia eksekutifnya gitu. Kalau sistemnya parlementer berarti dia ada perdana menterinya. Nah, jadi ini konsep yang amat menyeramkan kan gitu. Tidak ada kata diskresi, dictatorship, atau nama lainnya ada state of exception, artinya pengecualian. Nah, kondisi pengecualian, jadi gitu loh. Hukum itu dikecualikan, asas negara hukum dikecualikan dengan yang namanya exception itu pengecualian. Jadi negara dengan pengecualian. Tapi kalau kita berkaca ke sejarah kan, itu konsep itu keluar muncul pada saat situasi Perang Dunia 1 dan 2, sehingga konsep state of exception itu kalau kita ambil adalah pertama, dia dikatakan bukan konsep hukum, tapi dia konsepnya adalah konsep fact. Ada fact and law. Law itu berarti ya berdasarkan hukum. Kamu pemerintahan berdasarkan hukum, berarti berdasarkan law, berdasarkan norma. Nah, kalau di state of exception ini pengecualian dari hukum, berarti dia dikatakan adalah konsepnya bukan law, bukan norma, tapi fact, berdasar fakta. Faktanya terjadi seperti ini, hukumnya nggak bisa jalan, ya udah, berarti kita berdasar pada fakta. Boleh ngambil jalan melanggar hukum gitu, karena basisnya adalah fact. Sehingga ada perdebatan mana yang lebih utama antara fact and law, hukumnya atau faktanya, gitu loh. Fakta bisa mempengaruhi hukum atau hukum mempengaruhi fakta, kan gitu. Fakta bisa mengecualikan hukum atau fakta itu tidak bisa mengecualikan hukum. Nah, ini ada perdebatan antara fact and law, gitu. Yang satunya bertindak berdasarkan hukum,
Yang satunya lagi bertindak berdasarkan pengecualian. Bolehlah keluar dari hukum lah, karena ada fakta yang kemudian harus diambil keputusan atau harus diambil kebijakan, karena hukumnya sendiri nggak mampu gitu loh untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan atau konkret, karena faktanya sudah sedemikian maju, hukumnya ketinggalan gitu, sehingga ngambil tindakan tidak berdasarkan hukum tapi berdasarkan fact. Nah, ini ada ruang di sini. Sehingga dikatakan ada ruang, ada lakuna di situ. Lakuna dalam arti bahasa Latinnya lakuna itu ada ruang gitu. Ruang di mana jadi kalau misalkan diskresi ini sebenarnya ini melanggar hukum atau tidak sih sebenarnya gitu kan. Pertanyaannya gitu kan. Karena berbasis fact gitu kan. Law-nya disuspend gitu, tidak dianggap gitu, atau yang satunya lagi menganggap hukumnya dulu baru faktanya dulu, atau yang satunya menganggap bahwa ya, diskresi itu tetap masuk dalam ranah hukum, tidak keluar dari hukum. Nah, ini ada perdebatan. Jadi antara fact and law atau dengan kata lain antara inside the law and outside the law, antara di dalam dan di luar, atau dia di zona abu-abu di tengah-tengah gitu, tidak keluar dari hukum, tidak juga masuk ke dalam hukum atau norma, sehingga konsep diskresi ada di gray area itu sendiri gitu loh. Kalau sampai dia keluar itu bahaya, bukan namanya bukan diskresi, itu namanya bisa jadi penyalahgunaan wewenang. Nah, gitu, penyalahgunaan wewenang itu bisa lagi tambah perbuatan melawan hukum itu kan, karena tidak ada dasar hukumnya. Bisa lagi tambah kalau misalkan ada soal keuangannya dan menguntungkan diri sendiri, wah itu bisa korupsi itu. Nah, inilah yang kemudian membuat diskresi ini agak berbahaya, karena zonanya dia tidak inside the law, tidak outside the law gitu, tapi di antara gray, garis batas border antara inside dan outside. Ya, tipis. Jadi melihat sebuah diskresi itu sangat tipis. Ada sebuah artikel menarik dari Skelly Wright ya, yang dia menulis tentang beyond discretionary justice ya. Dia menulis tentang itu. Ada yang menarik. Kalau dia menawarkan, ini dia Skelly Wright ini hidup di eranya ya Kenneth Carl Davis lah. Artinya dia tidak terlalu klasikal tadi yang seperti saya bilang Carl Smith lah. Oke, Carl Smith tadi sudah saya coba uraikan seperti itu. Dia bilang state of exception. State of exception, wah itu konsep yang sangat diktatorship kalau dia menilai gitu. Tapi kan itu situasi pada saat itu, artinya situasi. Teori itu muncul pada saat situasi Perang Dunia I, Perang Dunia II. Jadi Carl Smith itu menjelaskan tentang state of exception, meskipun tadi saya katakan belum muncul kata diskresi, pengecualian terhadap hukum, itu muncul dalam situasi kondisi fakta perang. Jadi yang dikatakan state of exception menurut Carl Smith, pada saat itu situasi itu muncul, dia menulis tentang konsep itu, muncul arti state of exception itu artinya adalah muncul ada fakta, faktanya adalah fakta yang sifatnya civil war, perang sipil, kemudian insurrection atau pemberontakan. Yang ketiga kemudian resistensi, perlawanan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, itu kondisinya itu. Nah, bagaimana kondisi saat ini gitu? Kondisi saat ini, apakah state of exception, diskresi itu hanya untuk di era perang saja? Bagaimana dengan wabah, penyakit misalkan seperti itu? Apakah itu termasuk perang gitu kan? Nah, saya juga kurang sepakat dengan tagar-tagar perang melawan corona. Yang diperangin siapa kan gitu kan? Virus masa diperangin? Kalau diperangi itu ya pemberontak ya orangnya berarti kan gitu kan. Saya juga nggak sepakat dengan istilah itu. Sehingga melawan corona ya it's okay. Tapi kalau perang, kata perang itu membuat orang jadi takut gitu, darurat militer. Karena konsep perang itu sendiri akan terjadi seperti yang tadi saya katakan, perang dunia I, perang dunia kedua, berarti ada pemberontakan, ada blokade makanan, blokade tempat-tempat fasilitas publik, bandara, semua, wah akses nggak bisa, ekonomi mati, sehingga jalan militer harus diambil, hukum disuspend, HAM disuspend, setelah itu baru ekonomi diperbaiki. Nah, itu menakutkan konsep itu. Jadi menurut saya state of war, jadi kalau state of exception itu identik dengan kata-kata perang, dengan kata-kata pemberontakan, kata-kata dengan perlawanan. Nah, terus kemudian kita tinggalkan dulu sejenak, itu konsep awal mulanya, kondisi pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep yang kemudian agak lebih modern gitu, dalam arti Profesor Kenneth Clark Davis misalkan gitu, mengatakan, nah ada juga tadi saya katakan
review artikel menarik Beyond Discretionary Justice dari Skelly Wright. Nah, ini menarik. Di sini lebih tidak menakutkan ketika kita mendengar tentang diskresi, itu nggak menakutkan gitu. Nah, kalau di konsep yang lebih modern ini, konsep diskresi itu dia menjelaskan, menguraikan, mereka menjelaskan seperti ini, diskresi itu penilaian kebijakan terhadap pengambilan suatu kebijakan terhadap penilaian atas inisiatifnya sendiri, itu secara umum. Nah, kalau berdasarkan dasar teori yang mereka gunakan, mereka punya teori namanya teori PPT atau PPT, positif political theory, teori politik positif. Nah, mereka juga dalam arti teori ini tidak memperkenankan adanya diskresi atau adanya pengambilan policy, pengambilan kebijakan oleh eksekutif. Artinya, mereka mengatakan bahwa positif political theory adalah teori yang anti non-delegasi. Yang pertama itu. Sehingga tidak ada yang namanya delegasi kewenangan dari legislatif ke eksekutif, itu tidak ada. Karena kenapa legislatif dianggap sebagai perwakilan rakyat, kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat itu ada di representasi legislatif. Aspirasi rakyat itu ada di dalam integrasi atau agregasi daripada produk dari yang dilahirkan oleh legislatif, yaitu undang-undang. Nah, jadi tidak ada boleh satupun yang berada di atasnya kedaulatan rakyat atau di atasnya undang-undang. Bahkan dikatakan tidak boleh kewenangan atau kedaulatan rakyat yang ada dalam undang-undang itu kewenangan didelegasikan ke lembaga lainnya, bahkan eksekutif sekalipun. Nah, sehingga teori PPT, positif political theory, ini teori yang sangat anti dengan delegasi, atau teori non-delegation theory, artinya dia nggak rela kalau kewenangan itu diberikan delegasi kepada eksekutif. Nah, itu yang pertama seperti itu. Namun dalam prakteknya kan gitu, kenapa sih perlu diskresi? Kenapa sih perlu delegasi gitu? Kenapa sih diperlukan gitu? Kenapa perlu diskresi? Kenapa sih perlu delegasi gitu? Yang pertama, ada kelemahan di legislatif itu punya kelemahan, yaitu kelemahannya adalah asimetrikal informasional atau informasional asimetrikal lah, kebalikannya seperti itu. Nah, artinya apa? Legislatif itu tidak punya banyak informasi di lapangan, sehingga dia nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di lapangan. Dia tahunya cuma bikin hukum, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana hukum itu bisa dijalankan secara secara teknis di lapangan. Dia nggak mau tahu, dan dia nggak tahu gitu. Karena apa? Karena dia sendiri miskin informasi, minim informasi. Tadi saya bilang informasional asimetrikal. Dia sendiri tidak punya banyak informasi tentang masyarakat. Nah, itu yang kemudian inilah kelemahan daripada legislatif, sehingga memberikan jalan untuk melakukan diskresi kepada eksekutif. Yang kedua, legislatif itu bukan kumpulan orang expert. Legislatif itu bukan kumpulan orang teknis. Legislatif itu bukan kumpulan orang-orang yang bisa bekerja secara teknis, eksekutor, dan cepat. Nah, sehingga legislatif menyadari bahwa kemampuan kami tidak sehebat dan sepinter seteknis eksekutif. Oleh karena itu, kami berikan ruang diskresi untuk melakukan penafsiran terhadap undang-undang kami di lapangan. Silakan eksekutif, karena kamu orang-orang expert, maka saya percaya dengan kemampuan teknis kamu. Kan gitu. Ditambah kamu paling tahu lapangan. Nah, ini yang membuat kemudian ada delegasi kewenangan diperbolehkan. Gitu. Ada delegasi kewenangan diperbolehkan karena legislatif menyadari, atau bahkan kalau tidak sadar ya legislatif sendiri itu punya kelemahan seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi diskresi sendiri itu bukannya outside the law, bukannya dictatorship sebenarnya. Kalau dalam kondisi normal, diskresi itu adalah pelaksanaan teknis daripada sebuah undang-undang. Jadi diskresi itu harus ada delegasi dulu. Artinya dalam keadaan normal, diskresi itu harus ada undang-undangnya dulu. Kalau Anda mengeluarkan sebuah diskresi, jadi diskresi itu
apakah cuma tindakan aja, Pak? Apakah cuma tindakan langsung? Enggak. Diskresi itu kalau yang namanya ada delegasi kewenangan dari undang-undang, maka maka diskresi itu adalah dikatakan sebagai rule making power, pembentukan peraturan. Nah, ketika kita ngomong law itu adalah hukum, law itu adalah produk legislatif, law itu adalah undang-undang. Nah, ketika didelegasikan maka perlu dilaksanakan secara teknis prosedural oleh eksekutif. Nah, disinilah ada yang namanya pelaksanaan undang-undang, sebagaimana kita ketahui gitu kan. Eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Nah, disinilah muncul administrasinya. Administrasi adalah menjalankan undang-undang gitu. Nah, di sini muncul istilahnya bukan law lagi, tapi rule making power. Gitu. Kekuasaan kewenangan yang didelegasikan oleh law untuk membuat rule, peraturan. Nah, gitu. Dalam kasus saat ini, gitu kan. Dalam kasus saat ini berarti gimana? Itu diskresi yang dilakukan oleh penutupan, lockdown segala macam yang mendahului oleh berbagai kepala daerah. Apakah itu termasuk diskresi? Pertanyaannya tadi saya tanya, apakah penutupan dilakukan sebelum ya, penutupan dilakukan kebanyakan sebelum presiden menetapkan di tanggal 31 Maret kemarin 1 April tentang Perpu Perubahan Stabilitas Keuangan dan PPSB. Mereka sudah menetapkan lockdown duluan gitu loh. Mereka sudah menetapkan kebijakan yang kemudian presiden dalam pidatonya rilisnya mengatakan bahwa ini kepala daerah jangan sendiri-sendiri supaya semuanya seragam, semuanya sama-sama kebijakannya, jangan saya sendiri. Nah, dikeluarkan PP tentang perubahan stabilitas keuangan, ya, dikeluarkan PP tentang darurat kesehatan masyarakat. Nah, itu respon dari adanya kondisi fakta di lapangan yang mana ngotot ada tekanan dari kepala daerah yang minta lockdown dan sudah ambil start duluan gitu, lebih dulu lockdown. Nah, ketika bicara ini diskresi atau bukan, itu bukan diskresi yang dilakukan oleh kepala daerah, itu pelanggaran hukum. Itu loh. Ketika mereka melakukan lockdown, pertanyaannya dari mana sumber kewenangan mereka? Nah, gitu kan? Mereka nggak punya sumber kewenangan. Sumber kewenangan terhadap kondisi saat ini adalah mulai dari social distancing sampai PPSB itu ada di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kalau kita baca dalam undang-undang, nah ingat diskresi harus ada dasar hukumnya undang-undang, gitu. Berarti ada dasar hukumnya undang-undang, berarti undang-undangnya ada di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu pasal-pasalnya memberikan kewenangan delegasi, membentuk PP, membentuk rule kepada presiden, tidak ada kepada kepala daerah. Kalau kepala daerah menetapkan kondisi sebelum presiden kemarin rilis mengeluarkan PP dan perpunya, maka dia penyalahgunaan wewenang. Itu pelanggaran hukum menurut saya. Gitu. Kalau mau menggugat, gugatlah kepala daerah, bukan gugatlah presiden. Oke, saya clear dalam hal ini, saya mendukung kebijakan presiden. Clear, karena banyak di luar sana yang mungkin barangkali kurang tercerahkan dengan soal seperti ini. Loh, ini bukannya darurat, Pak? Enggak darurat kok. Arti loh, itu PP berarti keluar presiden berarti melanggar ini dong. Kalau ditarik oleh kalian barangkali ingin cari-cari salahnya presiden, wah itu otoriter itu kan gitu, otoriter itu dia mengeluarkan kebijakan PP, Perpu segala macam. Darurat nih berarti bahaya nih, darurat sipil nih gitu. Orang-orang ngumpul nggak boleh lagi, kebebasan berserikat berkumpul itu nggak boleh nih sekarang dibatasi, harus dibubarin oleh polisi. Wah ini bahaya, ini negara ini sudah otoriter. Enggak, itu dijamin dalam Undang-Undang Kekarantinaan bahwa kalau dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan itu ada pesannya tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti partisipasi kumpul itu ada dalam Undang-Undang Kesehatan, dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan. Sehingga dalam hal ini presiden ketika menerapkan kebijakan di lapangan itu melanggar hukum? Enggak. Otoriter? Tidak. Ketika ditanya, apa dasar PP kamu keluarin karantina kesehatan tentang PSBB? Itu Undang-Undang Karantina Kesehatan. Selesai kan? Tidak ada masalah. Presiden mengeluarkan kebijakan ini masih dalam kondisi berdasarkan asas negara hukum atau legalitas. Tidak ada masalah menurut saya. Apa yang dikritisi, kemudian kalau kemudian ada yang menggugat, gugatlah kepala daerah. Artinya apa? Dia rugi artinya dia menggugat nanti perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dia rugi karena sebelum apa? Sebelum presiden menetapkan stimulus keuangan PP dan Perpu stabilitas kebijakan. Sehingga dia rugi karena lockdown yang dilakukan oleh kepala daerah. Maka yang
Satu, kepala daerah sudah melanggar hukum, tidak ada dasar hukumnya dia melakukan lockdown. Yang kedua, sudah ada kerugian dari masyarakat, ya bisa jadi UMKM yang kemudian rugi karena ada situasi lockdown tersebut di daerahnya. Sehingga yang harus digugat adalah kepala daerah, bukan presiden. Karena presiden sudah berdasar hukum. Kalau kalian menggugat, ditanya lagi, presiden melanggar hukum, kami rugi, PMHP, perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, oke 1365 BW, PMHP, ada tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian, oke, kami UMKM rugi karena begini, ruginya karena pelanggaran hukum. Ditanya, saya akan tanya, presiden akan tanya balik, di mana saya melanggar hukumnya? Saya menjalankan undang-undang karantina kesehatan, mengeluarkan PP tentang PSBB, di mana saya melanggar hukumnya? Aman, satu aman. Yang kedua, bagaimana caranya? Itu kalau kontrolnya ke pengadilan. Sekarang ditanya lagi, kontrol administrasi, kontrol kebijakan, kontrol policy, diskresi kontrolnya ada berbagai macam cara. Kalau kita kelompokkan lembaga yang mengontrol, misalkan lewat pengadilan. Pengadilan masih normal kondisinya, pengadilan masih jalan kok normal, nggak digantikan oleh pengadilan militer. Berarti situasi saat ini ya biasa aja sebenarnya, tidak ada masalah, cuma pembatasan aja. Kita tidak perang, jadi jangan khawatir soal hak-hak sipil akan ada darurat militer, nggak ada. Ini pengadilan aja masih pengadilan sipil kok yang berjalan kok, bukan pengadilan militer. Kalau situasi state of exception yang dikatakan oleh Carl Smith dalam Perang Dunia 1, 2 konsep itu lahir, itu ada suspend HAM itu disuspend. Yang kedua kemudian pengadilan militer itu pengadilan sipil itu nggak berjalan, semua digantikan oleh militer. Jadi orang ditangkap langsung dihukum, tidak ada proses-proses hak asasi manusia. Itu baru bahaya. Nah, dalam hal ini apa? Pengadilan masih berjalan dan lewat telekonferensi online sih tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kemudian ketika presiden dikatakan merugikan, ya ditanya balik kan gitu. Merugikan saya di mana? Merugikan yang presiden kamu digugat. Ada rencana nih gugatan, saya lihat baca berita kemarin, ada rencana untuk melakukan gugatan PMHP terhadap presiden. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang menyebabkan kerugian. Gitu kan. 1365 BW, konsepnya perdata. Dia masukin, dia tarik presiden, dia tarik pemerintah sebagai badan hukum private, tidak sebagai badan hukum publik. Padahal dalam hal ini adalah dia sebagai pejabat administrasi, dia menjalankan tugas hukum publiknya, bukan hukum privatnya. Nah, biasa orang cari-cari kan boleh lah kayak gitu, apalagi oposisi kan gitu. Nah, jadi jawabannya bagaimana ngontrolnya? Ada yang ngontrol pengadilan kan gitu. Terus ada juga cara ngontrol policy kebijakan pemerintah atau agensi, cara ngontrol presiden, administrasi, menteri-menterinya, dan sampai bawah. Ngontrolnya adalah dengan kontrol, ada selain kontrol hukum juga ada kontrol politik. Kontrol politik adalah kontrol oleh parlemen. Pertanyaannya sekarang begini, ada yang bermasalahkah ketika presiden mengeluarkan kebijakan saat ini? Pertanyaan saya sekarang gitu. Apakah ada partai politik yang nggak terima? Apakah ada partai politik oposisi yang tidak menyukai dengan kebijakan presiden saat ini? Nggak ada. Yang ada mereka pada ikutan bantuin nyumbang kok. Misalkan contoh saya sebut aja PKS. Yang sangat gencar dengan anti Jokowinya. Saya nggak ngomong soal